Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk diskusi hari ini. Tema kita hari ini adalah adab terhadap Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Mari kita bahas bagaimana kita sebagai Muslim seharusnya menjaga adab ini dalam kehidupan sehari-hari. Waalaikumsalam. Tema yang sangat penting, Aji. Apalagi adab adalah cerminan kita. Betul sekali. Mungkin kita mulai dari adab terhadap Allah ya. Setuju, Syafiq. Kamu bisa jelaskan? Silakan. Adab terhadap Allah itu luas, tapi intinya pada keimanan, ibadah, dan syukur. Kita harus selalu ingat bahwa Allah melihat setiap perbuatan kita. Setuju. Jadi salah satu bentuk adab kita terhadap Allah adalah keikhlasan dalam ibadah. Jadi jangan sampai kita melakukan sholat atau puasa itu hanya karena ingin dilihat oleh orang lain saja, tetapi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tepat sekali, Rizky. Aku juga ingin menambahkan. Adab terhadap Allah itu termasuk mensyukuri nikmatnya sekecil apapun. Dengan bersyukur, kita menunjukkan penghormatan kepadanya. Masya Allah, poin yang bagus. Jadi, intinya adab terhadap Allah mencakup iman, ibadah yang ikhlas, dan rasa syukur. Sekarang kita masuk ke adab terhadap Rasulullah. Apa pendapatmu, Rizky? Kalau pendapatku sih adab terhadap Rasulullah itu adalah mencintainya. Jadi salah satu cara kita untuk mencintai Rasulullah yaitu dengan banyak bersolawat. Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan jangan lupa mengikuti sunnahnya adalah bukti cinta kita. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti mengucapkan salam, makan pakai tangan kanan, dan bicara dengan bahasa yang lembut. Aku setuju. Meneladani akhlak Rasulullah juga penting. Kita tahu beliau sangat sabar dan penyayang. Kalau kita bisa mencontoh itu, insya Allah hidup kita lebih baik. Masya Allah. Jadi, adab terhadap Rasulullah itu mencakup mencintai beliau, berselawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan meneladani akhlak beliau. Begitu, guys. Yuk kita lanjut ke topik terakhir, yaitu adab terhadap Al-Quran. Silakan, Zahra bisa dijelaskan. Adab terhadap Al-Quran itu dimulai dari membersihkan diri sebelum membacanya. Pastikan kita dalam keadaan suci dan tempatnya juga bersih. Betul Zara. Jadi di sini aku juga ingin menambahkan, di saat kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita membacanya dengan tartil dan tidak usah terburu-buru. Dan yang paling terpenting adalah kita juga memahami maknanya. Dan jangan lupa, Al-Quran itu jangan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Al-Quran adalah pedoman hidup. Dengan menghormatinya, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang telah menurunkan petunjuk ini. Alhamdulillah, kita sudah membahas adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah, dan adab terhadap Al-Quran. Dari pembicaraan ini, apa kesimpulan kalian? Adab itu adalah cerminan iman. Jika kita menjaga adab, berarti kita menjaga hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya. Benar, dan jangan lupa mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan yang paling terpenting, mari kita mulai adab ini dari hal-hal kecil yang konsisten. Masya Allah, semoga kita semua bisa menjadi muslim yang beradab.
Terima kasih atas diskusinya teman-teman. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi rangkuman atau kesimpulan dari tema akhlak terhadap Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Allah, yaitu dengan cara mengimani Allah dengan Tuhan yang Maha Esa dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Yang kedua, bersyukur atas nikmatnya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang terakhir, memperbanyak zikir, doa, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Poin keduanya yaitu akhlak terhadap Rasulullah. Pertama, mencintai Rasulullah melebihi diri sendiri, keluarga, dan harta. Yang kedua, meneladani sunnah dan perilaku Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, membaca sholawat sebagai bentuk penghormatan kita dan doa untuk Nabi Muhammad SAW. Poin keempat yaitu meyakini bahwa ajaran Rasulullah adalah petunjuk terbaik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir yaitu akhlak terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tartil dan memahami maknanya. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghormati Al-Quran sebagai kalam Allah yang mulia dengan menjaganya dari hal-hal yang tidak pantas. Yang keempat, mengajarkan dan menyebarkan pesan-pesan Al-Quran kepada orang lain. Inti dari akhlak ini adalah menjalankan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran sebagai panduan hidup, sehingga tercipta kehidupan yang penuh berkah, kebahagiaan, dan keberhasilan dunia serta akhirat. Mungkin itu yang kelompok kami sampaikan. Semoga selalu bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, atau dan sebagainya. Kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seluruh kesalahan mungkin datangnya dari kami dan segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.